Kertas sama lah. Makan dulu, Pak. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru 36 orang mahasiswa. Jangan lupa nanti tetap absen di on class ya. Iya, Pak. Udah pada absen ya? Oke, Pak, sudah. Ya, sebelumnya mohon maaf beberapa kali kita tidak ada kuliah tatap muka, dan ini tadi karena ada, untung Mas Dimas mengingatkan, jadi ada beberapa yang saya hanya kirim materi dan mungkin untuk dipelajari sendiri, dan saya sudah mengirimkan pada pertemuan ke-6, mungkin agak nyusul itu ada tugas ya. Sudah dikerjakan, sudah ngumpulkan semua? Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke. Sudah. Ada kesulitan di mana? Jadi karena ini pertemuannya mungkin yang yang virtual itu ada ketinggalan, mungkin kita, dan nanti mungkin kalau habis kita masuk lagi ke link yang saya sampaikan lagi ya. Hari ini kita akan membahas yang bagian apa? Mungkin ada kesepakatan untuk bahas yang bagian apa? Yang apa, Mbak?
Ada permintaan untuk bahas yang bagian apa? Atau mengikuti saya aja? Nah, Mbak, Mas? Mengikuti Bapak aja, Pak. Oke ya. Oke, kita cari yang mungkin bagian-bagian yang penting. Kita bahas ke etika bisnis dulu ya. Nanti kalau habis, kalau dirasa masih dilanjutkan, nanti bisa kita lanjutkan dengan membuka. Halo. Ya. Gimana, Mas? Siapa tadi yang halo? Nah. Ya, kita bahas ini dulu aja. Kalau ada pertanyaan silahkan loh ya. Ya. Layarnya kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, kita akan membahas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam konteks bisnis itu ada etika bisnis. Apa itu etika? Itu suatu keyakinan yang mengenai tindakan yang benar dan salah atau tindakan yang baik dan buruk untuk mempengaruhi hal yang lain. Nah, etika itu diharapkan tidak bertabrakan dengan kepentingan perusahaan, seperti juga kepentingan pelanggan, pemerintah, pemberi kredit, kemudian pekerja dan komunitas masyarakat. Nah, seringkali misalnya suatu perusahaan, misalnya kayak produksi, kayak gitu kan ada etika yang bertentangan dengan perusahaan itu misalnya apa? Misalnya dulu saya di perusahaan itu misalnya karena di desa itu sangat tidak etis ketika karyawan itu pulang malam misalnya gitu. Makanya pada saat tertentu kita mencari yang shift kerja shift itu yang cowok misalnya gitu kan. Jadi karena perempuan itu di Indonesia tidak layak untuk pulang malam. Itu termasuk hal-hal yang etika yang berhubungan dengan masyarakat. Yang berhubungan dengan perusahaan seperti apa? Tentunya masalah kejujuran gitu kan. Pencurian, membawa barang dari perusahaan gitu. Nah, kemudian untuk perilaku yang etika yang perilaku yang etis itu adalah perilaku yang mengikuti norma-norma sosial yang diterima secara umum sesuai dengan tindakan-tindakan yang bermanfaat maupun yang sebaliknya membahayakan. Ya, sehingga perilaku tidak etis itu adalah perilaku yang sebaliknya. Sedangkan etika perusahaan itu adalah standar perilaku yang memandu para manajerial dalam pekerjaan mereka. Ada hal yang penting mungkin saya sampaikan aja langsung ke belakang ya.
Nah, ada beberapa spektrum pendekatan tanggung jawab sosial perusahaan, itu ada 4. Ini yang mungkin di kuis juga ada ya. Sudah dikerjakan sesuai ini ya. Di kuis nomor berapa ya? Lima. Nomor 5, Pak. Nomor 5 gitu kan. Jadi ada pendekatan sosial perusahaan. Jadi ada beberapa sikap. Yang pertama itu adalah sikap obstruktif. Jadi dalam sikap obstruktif ini kalau ada sikap CSR ini sebetulnya kan hubungannya dengan CSR ya. Nah, jadi dalam salah satu etika yang harus dipegang oleh perusahaan adalah pelaksanaan apa ya? CSR. CSR itu apa ya? Misalnya apa ya? Customer Social Responsibility ya. Ya. Jadi dalam CSR itu pada prinsipnya atau itu sifatnya adalah himbauan. Jadi memang di apa ya? Di Indonesia sendiri itu belum bisa dipaksakan, tapi sifatnya adalah himbauan. Jadi ketika seseorang tidak melaksanakan suatu perusahaan tidak melaksanakan CSR, pada prinsipnya ya nggak bisa masuk ranah pidana. Yang menjadikan masuk ranah pidana adalah ketika terjadi penyimpangan. Ya, mungkin ada dulu pernah dengar kasus yang terjadi di salah satu perguruan tinggi di Purwokerto ya, sampai mungkin rektornya mungkin kena masalah gitu ya. Itu ya karena dianggap penyimpangan, bukan karena tidak melaksanakan CSR dari perusahaan. Waktu itu adalah dari perusahaan tambang ya, gitu. Nah, dalam pelaksanaan CSR ini, Customer Social Responsibility ini ada empat biasanya ada 4 perusahaan itu bersikap seperti apa. Yang pertama tadi adalah sikap obstruktif. Ya. Di mana sikap ini adalah mencoba melakukan tindakan sekecil mungkin atau seminimal mungkin. Bahkan kemungkinan menutupi atau menolak jika terjadi pelanggaran. Ya. Misalnya, salah satu tugasnya perusahaan adalah mengolah air limbah, misalnya seperti itu. Nah, air limbah itu seringkali dibuang langsung ke badan penerima yang namanya sungai gitu. Nah, badan penerima ini ya mungkin disembunyikan, dipendam sehingga tidak diolah sehingga membahayakan bagi lingkungan sungai atau kehidupan di sungai. Termasuk terjadi misalnya ikannya mati gitu kan. Orang-orang pada gatal-gatal gitu. Nah, dan kejadian itu cenderung dia tidak mau tahu gitu. Nah, yang kedua itu adalah sikap defensif, yaitu pendekatan tanggung jawab sosial yang ditandai dengan perusahaan hanya memenuhi persyaratan hukum secara minimum atas komitmennya terhadap kelompok dan individu dan lingkungan. Jadi hanya secara minimum seperlunya saja. Nah, seperlunya saja. Kalau tadi kecenderungannya menolak, yang obstruktif itu cenderungnya menolak atau menutupi pelanggaran. Sekarang yang untuk yang defensif itu hanya seala kadarnya, yang penting tidak kena jeratan hukum. Kemudian yang ketiga itu adalah sikap akomodatif, yaitu pendekatan sosial yang diterapkan perusahaan jika diminta. Jika diminta. Ya, mungkin ada bupati atau wali kota kemudian meminta, menggandeng untuk membantu masyarakat yang kekurangan air misalnya gitu. Nah, itu baru bergerak karena ada surat perintah. Dan yang keempat itu proaktif.
Ya, proaktif itu tidak diminta, bukan karena masalah hukum, tapi karena justru menyadari CSR itu adalah bagian dari peluang pemasaran, ya. Jadi peluang untuk meningkatkan pasar, untuk memberikan sumbangan demi kesejahteraan kelompok, individu, dan lingkungan sosialnya. Jadi supaya dirinya semakin dikenal dan mungkin juga memang sifat-sifat sosialnya tinggi, ya. Itu dia cenderung sikap proaktif. Ya, jadi tadi ada 4. Yang pertama adalah obstruktif, kemudian yang kedua adalah defensif, yang ketiga akomodatif, dan keempat adalah proaktif. Meningkat dari sifat penolakan, kemudian minimalis, kemudian yang kedua adalah yang ketiga adalah melakukan jika diminta, dan yang keempat tidak diminta pun mau melaksanakan. Nah, mungkin dulu pernah dengar apa ya? Misalnya, ini misalnya ketika ada COVID, mungkin ya pertama ada orang yang ngapain bantu-bantu gitu ya. Yang kedua itu ya bantu tapi seperlunya. Yang ketiga itu membantu karena diminta, karena misalnya waktu itu Jokowi mau mengadakan konser, ya nanti melibatkan perusahaan-perusahaan, tapi dapatnya juga sedikit. Tapi yang dilakukan oleh seseorang, namanya kalau nggak salah itu Baim Wong ya, Baim Wong atau bosku itu ya, itu tuh nggak diminta, itu menyumbang paling besar, disusul oleh organisasi Muhammadiyah, jadi nggak perlu diminta. Jadi yang justru yang diminta pemerintah lewat presiden pun nggak lebih kecil dari sumbangan perorangan yang namanya bosku atau Baim Wong itu, yang COVID itu. Jadi perorangan. Nah, yang kedua juga disusul oleh Muhammadiyah yang memang notabene dari awal berdirinya Muhammadiyah adalah sikap kedermawanan, sikap sosial. Walaupun memang Muhammadiyah cukup kuat, ya, organisasi terkuat di dunia itu adalah Muhammadiyah. Yang paling kaya sedunia itu adalah Muhammadiyah. Jadi kalau Muhammadiyah itu dikumpulkan, hartanya itu cukup membangkrutkan, misalnya itu misalnya dibentuk itu mengalahkan bank-bank yang ada di Indonesia atau kekayaan-kekayaan konglomerat di Indonesia. Orang terkaya di Indonesia pun kalah kekayaannya dengan Muhammadiyah tersebut. Hanya sifatnya Muhammadiyah itu adalah organisasi kolektif. Ya, organisasi kolektif bukan perorangan. Ya. Bidang-bidang tanggung jawab sosial ini saya lanjutkan. Dalam lingkungan masyarakat itu adalah misalnya menjaga lingkungan kesehatan. Misalnya tadi saya sebut misalnya dari internalnya adalah membuat instalasi pengolah air limbah. Tapi di luarnya misalnya bisa juga membuat bak sampah, membuat tempat pembuangan akhir, kemudian membuat penampungan sampah. Kemudian dalam usaha investasi usaha kecil. Jadi bukan pemberian. Kalau pemberian itu namanya charming gitu ya. Bukan sedekah, bukan. Tapi harapannya kalau tanggung jawab sosial itu adalah memberikan kail tapi bukan memberikan ikan. Karena apa? Ketika memberikan kail nanti mereka masih kebiasaannya itu kalau nggak ada CSR itu masyarakat sekitar itu berbondong-bondong pengen bekerja di situ, di lingkungan itu. Ya, pengen di lingkungan itu. Nah, kalau masyarakat sekitar sejahtera gitu kan, masyarakat juga tidak harus bekerja di situ misalnya. Karena ada suatu, misalnya sekarang yang terdekat adalah di UMP, itu juga akan muncul namanya JIH, Jogja International Hospital. Ya. Di situ mungkin masyarakatnya masih ya bukan semuanya dokter, bukan semuanya perawat. Artinya yang kerja di nanti JIH tentunya adalah ya orang-orang yang profesional secara umum adalah di bidang kesehatan. Contoh ya tentunya ada dokter, ada
apoteker, ada perawat, dan itu bisa jadi orang-orang yang jauh. Orang sekitar dapatkan apa? Apakah hanya dapatkan limbah? Ya, tentunya tidak. Karena di situ muncul namanya multiplier effect. Nah, itu juga sangat tergantung dari apa? Dari sudut pandang atau spektrum bagaimana JIH tadi menempatkan diri. Nah, ketika apa ya? Di situ mungkin memang ada lowongan-lowongan yang sifatnya tenaga kebersihan, satpam, administrasi. Tapi saya yakin nggak semuanya tertampung. Nah, seseorang yang berpikir nanti bicara kewirausahaan, entrepreneur itu bisa jadi mendingan dia punya usaha yang lain. Misalnya apa? Nah, jadi dia di lingkungan situ tidak harus bekerja di situ. Ketika seseorang merasa menerima manfaatnya karena adanya suatu kegiatan unit organisasi atau bisnis, maka dia juga nggak rela usaha itu disingkirkan. Contoh misalnya, ini contoh lanjutan ya, kalau tadi kita di JH, contoh lanjutannya itu misalnya gini, dulu nggak ada Gojek nggak apa-apa, tapi setelah ada Gojek, itu banyak orang yang sudah memakai jasanya. Ketika Gojek disia-siakan oleh pemerintah setempat atau masyarakat setempat, bisa jadi orang lain yang nggak keterima. Nggak terimanya gimana? Ya karena Gojek itu bermanfaat. Ya. Bahwa ada yang tidak suka, ya. Nah, seperti tadi rumah sakit di situ, orang menerima berkahnya, termasuk yang adanya UMP di situ ya. Adanya UMP itu masyarakat sekitar terima berkah. Berkah melalui apa? Melalui tanahnya yang jadi mahal, kemudian bisa mendirikan kos-kosan, bisa mendirikan warung, kemudian bisa mendirikan laundry, dan sebagainya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan pendidikan dan pelatihan. Juga memberikan beasiswa. Misalnya Jarum itu juga memberikan biasanya namanya Beasiswa Jarum. Kemudian kebijakan dan program ketenagakerjaan dengan tadi salah satunya adalah kesempatan kerja. Tapi saya kira tidak semuanya bisa terakomodir. Bisa juga dalam bentuk pemberian beasiswa kepada selain anak-anak kurang mampu, juga misalnya anak-anak dari pekerja. Kemudian tanggung jawab lingkungan tadi sebenarnya sudah, itu adalah pengelolaan limbah. Ya. Kemudian perlindungan konsumen dengan cara melindungi hak-hak konsumen. Dengan cara seperti apa? Misalnya dengan memberikan mutu yang bagus, informasi label yang benar, gitu kan, tidak menjerumuskan. Oke. Oke. Nah, ini untuk CSR, bagian yang krusial sudah saya sampaikan untuk bisa dipahami bersama. Nah, kemudian yang lain selanjutnya adalah kita membahas mengenai apa ya? Tadi CSR udah. Nah, sekarang ke itu aja, ke mengelola perusahaan bisnis. Oh, sorry, kewirausahaan aja. Ya. Ini nanti yang paling banyak juga dibahas ya. Ya. Slide-nya saya kelihatan? Mbak? Halo? Kelihatan, Pak. Anu apa itu? Cash flow kuadran ya? Ya, sebelumnya, Pak. Hah? Yang awal. Yang awal. Oh, berarti kalau ganti stop share dulu ya. Screen share lagi ya. Nah, sekarang kita sudah masuk lagi ke bab berikutnya yang namanya kewirausahaan ya. Ya.
Ini slide-nya agak berbeda. Nah, saya tambahkan, jadi ini slide-nya agak berbeda, nanti saya tambahkan lewat WA nggak apa-apa ya. Ini agak berbeda dengan yang sudah saya kirim pertama. Ya. Jadi gini, ini kelihatan ya, cash flow kuadran ya. Cash flow kuadran kelihatan? Halo. Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Ya, dalam bicara kewirausahaan ya, gini, kita harus memahami bagaimana kita memilih suatu aktivitas atau pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi saya dari depan aja sebentar. Nah, ini adalah memahami kewirausahaan dan kepemilikan bisnis baru. Ya. Nanti kita lanjutkan setelah ini selesai. Nah, ini nggak usah, saya lewati langsung ke sini. Ya. Ada yang pernah membaca ini buku Cash Flow Quadrant Robert T. Kiyosaki? Nah, dalam buku Robert Kiyosaki ini seseorang itu bisa memilih pekerjaan atau aktivitas yang sesuai pada dirinya untuk memenuhi kebutuhannya. Yang pertama itu adalah namanya employee. Employee itu atau pekerja. Ya, itu kebanyakan orang gitu ya, seperti Anda itu setelah lulus pengennya kebanyakan mesti kerja, termasuk orang tua Anda. Entah bekerja menjadi PNS, entah sebentar saya tak mengambil minum sebentar ya. Sorry, lanjutkan ya. Jadi yang pertama kali, kuadran pertama, kuadran 1, itu ditempati oleh namanya employee atau pekerja. Kebanyakan orang itu akan mengarah kepada menjadi seorang pekerja ini. Lulus pengen masuk perusahaan, jadi manajer dan sebagainya. Sampai direktur pun konsep di sini adalah bekerja. Pengalaman saya, orang-orang yang bekerja itu sampai direktur pun ya nunggu gaji. Nanti setelah itu tanggal tua habis lagi gitu kan. Itu yang saya pahami. Baik di BUMN, pegawai negeri, swasta ataupun harian lepas. Yang kedua itu adalah namanya self employee. Self employee itu adalah bekerja untuk dirinya sendiri. Siapa saja mereka? Nih. Mereka adalah orang-orang profesional atau orang-orang yang dengan profesi, misalnya siapa? Dokter, kemudian advokat, artis. Nah, itu adalah contoh para masuk yang dunia ini. Hasilnya banyak enggak? Banyak. Mereka hasilnya banyak. Hasilnya banyak. Tapi mereka kalau tidak bekerja itu juga nggak menghasilkan apa-apa. Ya, dokter misalnya nggak praktek, ya nggak punya penghasilan. Artis nggak manggung, ya nggak punya penghasilan walaupun sekali manggung dapatnya banyak.
Dan mereka itu bekerja itu atas dasar karena masalah yang muncul, ya, menyelesaikan masalah orang lain atau menghibur dan sebagainya. Nah, dokter misalnya itu kan karena ada masalah orang yang lagi sakit gitu kan. Nah, siapa sih yang rela bahwa mau istilahnya mati gitu kan? Dia berani dan mau membayar mahal kan gitu kan. Advokat itu bekerja terhadap kasus-kasus terhadap orang yang takut kejebak mau dipenjara kan gitu kan. Nah, itu lingkup di sini. Nah, lingkup di sini. Nah, yang ketiga itu adalah business owner. Nah, business owner ini Anda berarti menjadi seorang entrepreneur. Business owner ini adalah business owner atau suatu bisnis yang atau pemilik bisnis yang bersistem. Jadi bisnis yang bersistem itu seperti apa? Jadi mungkin Anda mungkin bisnis jualan mendoan atau apa, lah sedangkan Anda yang juga mengerjakan, yang goreng, yang jualan itu sebetulnya baru self employee. Karena Anda masih terjun di situ. Beda ketika Anda punya Alfamart misalnya gitu secara franchise, kemudian yang mengerjakan orang lain, yang ngelola orang lain, lah itu Anda punya bisnis. Atau Anda misalnya seperti punya depo pelita. Nah, itu adalah business owner. Bisa nggak? Bisa. Tidak harus sebesar itu. Saya buktikan, saya punya beberapa unit bisnis, ya, unit bisnis. Jadi tentunya ini yang disebut namanya kuadran kanan. Yaitu kalau nomor 3 dan nomor 4 itu kan di kanan ya. 1 dan 2 di kiri. Jadi kita harusnya berpindah dari kuadran kiri ke kuadran kanan. Silakan boleh menjadi seorang business owner maupun investor. Nah, investor tidak harus besar, ya tidak harus besar, dimulai dari kecil. Bisnis juga tidak mulai dari kecil, bahkan bisa lebih kecil daripada Anda masuk kuliah. Anda masuk kuliah itu pertama bisa 10 juta, belum lagi perawatannya, SPP-nya. Tapi business owner itu tidak harus kecil, besar. Pertama kali saya memulai usaha itu yang namanya perkayuan itu hanya 900.000. Terus membuka toko material 5 juta. Nah, sekarang sudah ya artinya bergerak terus investasi di apa? Investasi di properti, di kos-kosan. Kemudian investasi saya di gula semut dan hari-hari ini saya lagi membangun industri pelapisan genteng. Insya Allah minggu depan atau 2 minggu lagi sudah beroperasi. Nah, nanti silakan teman-teman yang pengen kan, nah ini salah satu kehebatannya Universitas Peradaban FEB itu adalah di situ mahasiswa sudah disiapkan ya. Sudah disiapkan untuk menjadi para pengusaha. Itu keren ya. Keren. Saya katakan keren walaupun saya tidak ngajar itu. Kerennya apa? Kerennya adalah itu adalah salah satu atau satu-satunya. Ya, saya nggak ngomong satu-satunya, nomor 2 ya, karena yang pertama itu masih dipegang namanya Ciputra, yang memang secara fokus kuliah di situ untuk menjadi entrepreneur. Akademik reguler yang masih cukup paling tinggi, paling banyak memberikan mata kuliah entrepreneur ya di UMP ini. Kan Anda hampir tiap semester mendapatkan kewirausahaan. Ya mungkin Anda terpaksa, tapi sebetulnya itu mengasah Anda. Saya terus terang anak saya juga baru masuk semester tahun ini kuliah di Universitas. Halo Pak, halo. Ya, gimana? Gimana Mas? Ada masalah Mas? Mas Sofyan? Mas Dimas ada masalah Mas Dimas? Enggak Mas, enggak Pak. Nah, saya lanjutkan ya. Ya. Ya, saya lanjutkan. Jadi anak saya itu sudah saya berikan suatu suatu pandangan bahwa
setelah lulus tidak harus bekerja. Maksudnya tidak harus jadi pegawai negeri, tidak harus ikut perusahaan besar, tidak harus. Tapi memang kalaupun menjadi seorang wirausahawan itu jauh lebih keren, ya. Jauh lebih keren karena apa? Serendah-rendahnya usaha itu akan lebih tinggi daripada orang yang bekerja karena memiliki usaha sendiri. Nah, mungkin proses dilalui, tapi sebetulnya Anda sampai hari ini paling enggak sudah 14 tahun loh ya, mengalami proses pendidikan ya, tapi secara formal. Nah, yang berat itu kadang pendidikan informal dalam bentuk keterampilan dan kompetensi. Nah, itu Anda sebetulnya di lewat jalur kewirausahaan itu Anda dididik untuk menjadi pengusaha. Menjadi pengusaha itu enak. Ya, enak. Ya, enak enggak itu sebenarnya hanya pilihan. Tapi yang jelas ketika saya dulu bekerja menjadi seorang manajer pun gaji hampir 20 juta, ya 20 juta belum tahun 2013 dengan apa ya? Dengan fasilitas mobil, kesehatan, bonus setahunnya enggak mati 100 juta. Kita belum tentu bisa jalan-jalan ke luar negeri setiap tahun ya. Belum tentu punya mobil yang mewah, Fortuner, Pajero, belum tentu, atau apalagi Alphard, belum tentu. Tapi melalui jalur usaha, nggak sampai 2 tahun, 3 tahun, Anda bisa. Nah, itu yang saya sampaikan. Jadi terus sekarang saya juga konteksnya apa? Perbanyak namanya passive income. Passive income itu Anda tidak perlu bekerja, itu uang mengalir. Jadi yang mengejar Anda itu adalah bukan Anda mengejar uang, tapi Anda dikejar oleh uang. Karena kalau sudah mengalir itu akan uang itu dengan sendirinya akan datang. Nah, itu konsepnya seperti itu. Jadi berpikirlah ke kuadran kanan. Kuadran kanan. Nah, oke. Di orang kaya di Amerika itu hampir 74%-nya itu adalah wirausaha. Disusul adalah para eksekutif senior atau top management, kemudian profesional itu para dokter, tadi advokat, marketing 5%, dan lain-lain itu 1%. Jadi kalau di Amerika itu yang kaya juga pengusaha. Nah, di sini sebetulnya iya, di sini iya. Nah, hanya masalahnya ketika kita nggak punya pegangan, ya, pegangan dalam bentuk pekerjaan yang pasti, dianggap mungkin kurang sip lah, kurang terhormat, gitu ya di sini gitu. Oke. Perlu berpikir yang kreatif ya. Ini saya lewati. Nah, bagaimana peluang itu muncul? Yang pertama mungkin secara singkat itu karena mungkin ini sudah pernah disampaikan karena masalah-masalah. Kemudian seperti tadi karena masalah itu orang memberikan masalah akan dapat bisnis, jadi bisnis. Karena kebutuhan, kemudian karena keinginan dan karena diciptakan. Jadi kalau 1, 2, 3 itu sebenarnya karena aspek pasar. Jadi ketika Anda masuk ke dunia bisnis, memang mau nggak mau, lihatlah aspek pasar. Misalnya saat ini Anda bekerja pada perusahaan genting, misalnya gitu ya. Genting atau batu bata, itu sebetulnya sudah aspek pasarnya itu sudah mulai terancam. Karena sudah dimasukin industri namanya hebel atau bata ringan. Kemudian atapnya itu sudah baja ringan ya, atau atap metal. Nah, itu yang saya masukin. Jadi kita juga harus siap dengan namanya perubahan. Pertama kali saya masuk ke bisnis support properti, saya awalnya di kayu dan pertukangan. Tapi lama-lama itu ternyata digerus oleh industri lain. Industri lain seperti apa? Misalnya mungkin Anda pernah dengar namanya kusen PVC. Nah, gitu.